Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Reka Saputra. Di video kali ini kita akan membahas satu berita yang miris atau kesalahan statement dari pemerintah, dari wakil rakyat yang lagi-lagi blunder. Ada wakil ketua DPRD Jawa Barat. Ini berita diberitakan dari kompas.com. Oke, langsung aja kita baca dulu beritanya. Tentang besaran tunjangan rumah untuk anggota DPRD Jawa Barat. Besaran tunjangan perumahan untuk anggota DPRD Jawa Barat belakangan menuai sorotan publik. Angka yang mencapai 62 juta per bulan untuk anggota, 65 juta untuk wakil ketua, dan 71 juta untuk ketua DPRD Jawa Barat dianggap terlalu fantastis di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. Angkanya kurang lebih sama-sama yang di pusat yang kemarin, yang menjadi salah satu sebab terjadinya demo di tanggal 25 Agustus dan 28 sama 29 Agustus. Dianggap terlalu fantastis. Oh iya, pasti fantastis sekali. 71 juta per bulan untuk rumah. Tunjangan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Pergub Jabar nomor 54 tahun 2021 yang ditandatangani oleh Ridwan Kamil. Peraturannya dibuat di zaman Gubernur Ridwan Kamil. Lanjut. Warga menilai angka itu jauh dari kata wajar. Pasti jauh dari wajar. Kalau masih wajar, gak mungkin kemarin waktu wakil ketua DPRD pusat, masyarakat gak mungkin protes kan. Kalau masih dalam angka wajar. Udah nyampe 50 lebih mah untuk rumah, tunjangan rumah pasti sudah tidak wajar. Bahkan mungkin ini lebih tinggi dibanding yang kemarin di pusat. Di pusat kalau gak salah kemarin sekitar 50 jutaan kan, 50 jutaan. Ini nyampe 71 juta per bulan gitu. Ahsan, umur 35 tahun, warga Buah Batu, Bandung, menyebutkan bahwa tunjangan tersebut terlalu besar. Sangat tidak setuju, jumlahnya terlalu fantastis, sangat besar banget, tidak tepat saat kondisi ekonomi rakyat yang lagi sulit, kata Ahsan. Ia menilai seharusnya anggota dewan cukup difasilitasi rumah dinas dengan ukuran standar sesuai kebutuhan. Senada Restu, umur 19 tahun, warga Kiara Condong, menilai besaran tunjangan tidak sebanding dengan kinerja dewan. Betul. Untuk angka segitu gak sebanding dengan apa yang sudah dikerjakan oleh para dewan gitu. Karena masyarakat tidak terlalu berasa gitu. Apa sih hasil kerja anggota dewan itu? Harusnya tidak terlalu mewah, tapi bisa menunjang kinerja itu sudah cukup. Secukupnya aja gitu, sewajarnya aja. Tunjangan rumah 10 juta aja udah cukup itu. 10 jutaan, 15 juta masih angka wajar gitu. Sebetulnya masih terlalu besar sih. Pasti karena tunjangan rumah otomatis kan pasti sebelum nyalon jadi anggota dewan mereka udah punya rumah gitu. Jadi buat apa tunjangan rumah? Gitu. Lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat M.Ki Iswara menegaskan bahwa meski angkanya besar, tunjangan perumahan tidak serta-merta cukup untuk membeli rumah. Gimana? Siarek
Tunjangan rumah bukan buat beli rumah. Gimana ya cara berpikirnya? Tunjangan rumah terus berharap untuk membeli rumah. Kan Anda sebelum nyalon udah punya rumah. Tunjangan rumah itu bukan buat beli rumah. Kalau mau buat beli rumah, ya usaha sendiri. Jangan ngarepin dari tunjangan atau dari gaji dewan. Lu kumpulin dulu. Gajinya tuh kumpulin dulu, sekian tahun udah cukup, baru beli rumah atau bikin rumah gitu. Is 71 juta per bulan. Cukup kok beli rumah. Tinggal cari di Facebook, banyak rumah yang 50 jutaan, bahkan 30 juta, 40 juta, banyak rumah bekas gitu. Kalau yang baru ya cukup. Tapi kan ngejabat itu bukan cuma sebulan, 5 tahun. Kumpulin 70 sampai 10 bulan aja udah cukup beli rumah. 70 kali 10 itu 700 juta. Feel nggak cukup. Gini nih, pemikiran seperti ini, pola pikir yang kayak gini, yang bikin apa, rakyat marah itu. Kita lanjut dulu. Menurutnya banyak anggota DPRD yang justru harus berhutang untuk menutupi biaya tempat tinggal di Bandung. Bentar. Gak masuk akal nih. Tunjangan segitu besarnya untuk tunjangan rumah, tapi rumah masih ngutang gitu. Emang berapa gitu biaya rumah? 100 juta sebulan, nyampe segitu? Nggak ada gitu kontrakan yang sejuta gitu. Nah, jujur, yang kami terima juga tentunya tidak serta-merta cukup untuk membeli rumah, katanya saat konferensi pers di gedung DPRD Jabar Selasa 9 September 2025. Selasa 9 September 2025. Itu setelah kejadian di demo di Jakarta. Demo bukan hanya di Jakarta, besar-besaran di berbagai kota. Kok bisa-bisanya gitu keluar statement seperti itu setelah kejadian demo di mana-mana, gara-gara statement yang hampir sama gitu, yang serupa gitu, dari para pejabat, daripada wakil rakyat. Kok gak ngambil pelajaran gitu? Kok gak takut ya jadi kayak Ahmad Saroni gitu? Kok bisa-bisanya ngomong kayak gini setelah kejadian Agustus? Ia menambahkan sebagian anggota DPRD lebih memilih menyewa kontrakan atau membeli apartemen sederhana. Bahkan hampir seluruh anggota DPRD Jabar memiliki pinjaman di Bank Jabar Banten (BJB). Sebagian menyewa kontrakan atau membeli apartemen sederhana. Gak perlu di apartemen atuh. Kalau gak cukup jangan di apartemen. Kan masih ada kontrakan yang 3 juta, 5 juta sebulan, banyak di Bandung teh. Banyak. Terus bahkan hampir seluruh anggota DPRD Jabar memiliki pinjaman di Bank Jabar Banten. Terus hubungannya apa dengan tunjangan rumah? Kalau Anda punya pinjaman, ya bayar, itu tanggung jawab Anda. Anda yang minjem. Cicilan sekitar 44 juta setiap bulan untuk membayar apartemen yang kami sewa atau rumah yang kami kontrak di Bandung. Apartemen oke lah 44 juta. Tapi sewa rumah 44 juta sewa rumah. Sewa rumah 44 juta. Ya Allah, kok gini banget ya wakil rakyat. Bisa gak sih? Kenapa gitu? Emang gak bisa ngontrak di rumah sederhana gitu? Kalau emang
emang dari daerah gitu jauh ke Bandung, misalkan dari rumahnya di Tasik tapi ngejabat di Bandung, oke lah, ngontrak rumah, tapi kan bisa cari kontrakan yang 5 juta sebulan, 3 juta sebulan, bahkan 1 juta atau 2 juta pun itu udah ada kontrakan rumah, bukan kosan gitu. Kontrakan rumah. Bahkan kalau itu dilakukan bakal disenangi oleh rakyat. Rakyat bakal senang gitu kalau lihat wakilnya kontrak di kontrakan yang 300.000 sebulan gitu, 100 sejuta sebulan, bakal dipuji lah daripada di apartemen yang tapi akhirnya ngeluh gitu. Kalau gak mampu ya jangan gitu. Lanjut. Dalam kesempatan yang sama, Iswara juga membeberkan rincian penghasilan anggota DPRD. Menurutnya, total penghasilan anggota Dewan mencapai 92,6 juta per bulan. 92,6 juta per bulan. Masih ngeluh. Gimana tuh? Namun nominal itu tidak diterima penuh karena banyak potongan. Saya sendiri hanya mendapat 15 juta per bulan, mau saya tunjukin. Bentar. Kau gak masuk ya? Kau gak masuk akal. Penghasilan 92,6 juta per bulan. Terus yang diterima 15 juta karena banyak potongan. Kalau potongannya 15 juta, oke, masih masuk akal gitu. Tapi kalau yang diterimanya 15 juta dari 92,6 juta, ini gak masuk akal. Lanjut dulu, kita lihat. Potongan tersebut antara lain 45,9 juta untuk cicilan pinjaman di BJB. Ya itu kan utang Anda. Ya Allah. Anda yang make gitu. Terus berharap dibayar oleh uang rakyat. Gimana? Gini, jangan ngarepin gimana ya? Kalau mau minjem ke bank gitu, sebisa mungkin kan punya penghasilan, entah usaha sendiri. Kalau kita tahu dari gaji dari atau pendapatan dari negara, pendapatan dari jabatan gak nutup gitu, gak nutup hutang. Ya berarti harus punya penghasilan dari di luar jabatan gitu. Baru kalau kira-kira punya penghasilan, punya usaha, penghasilan omset bersih 100 juta per bulan, pinjam yang cicilannya 45 juta per bulan, masuk akal gitu. Ya gak apa-apa kan, dibayar dari usahanya sendiri gitu. Tapi kalau minjem misalkan cicilan 45 juta per bulan ke bank, terus ngarep dibayar dari tunjangan rumah, gimana tuh? Terus 8-10 juta untuk kebutuhan praksi dan partai. Oke. 3,5 juta untuk arisan serta arisan. Kan Anda yang ikut arisan. Anda yang ikut arisan loh. Kok ngeluhnya ke rakyat sih? Kok ngeluhnya dari 92 juta loh itu. Ya Allah. Serta potongan lain untuk asuransi. Selain itu, anggota DPRD juga tidak menerima honorarium rapat. Mau rapat sehari 10 kali, seminggu 30 kali, kita nggak ada uang rapat. Bangsat, itu kerja Anda. Anda nyalon, dipilih rakyat, buat itu. Buat kerja untuk rakyat, rapat. Itu rapat kerjaan Anda. Terus berharap rapat juga dibayar gitu. Jadi gaji pokok, gaji dari gaji buta, nggak ngertiin apa-apa gitu. Terus kalau ada kegiatan di kantor, itu harus ada gajinya tersendiri.
gak ngambil pelajaran, kok gak bisa ngambil pelajaran dari kejadian kemarin. Itu terus dulu. Menanggapi kritik publik, MK Iswara menegaskan bahwa DPRD Jawa Barat siap dievaluasi terkait tunjangan perumahan harus wajib dievaluasi, bahkan wajib dihilangkan kalau perlu. Kegedean. Ya. Menurutnya evaluasi harus melibatkan pemerintah pusat karena tunjangan tersebut merupakan bagian dari APBD Jawa Barat. Untuk dievaluasi dan tentunya karena tunjangan perumahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD Provinsi Jawa Barat, evaluasinya nanti oleh kementerian. Kami siap untuk itu. Ujarnya. Gini, kok bisa sih ngeluh rumah gitu? Dikasih 50 juta lebih, dikasih 70 juta tunjangan rumah, masih ngeluh gak cukup buat beli rumah. Anda kan wakil ketua DPR Jawa Barat, apa gak lihat di Jawa Barat masih ada rakyat Anda yang gak punya rumah, rakyat Anda yang masih ngontrak di kontrakan 300.000 dan masih nunggak. Gimana gitu perasaannya gitu? Kok gak ada empatinya gitu ke rakyat? Masih banyak rakyat yang gajinya dia kontrakannya 500.000 sebulan misalkan, terus gajinya cuma dapat 1 juta sebulan, itu masih banyak loh. Masih banyak di kota Bandung tuh, masih banyak di kota masih banyak yang gajinya 1 juta, 1,5 juta gitu sebulan. Lah Anda 92 juta per bulan masih ngeluh, masih rumah. Emang waktu nyalon gak punya rumah? Sebelum nyalon jadi gembel gitu. Gembel keliling, nyalon biar punya rumah. Emang gitu. Terus emang di Bandung gak ada gitu kontrakan yang 1 juta, 2 juta per bulan? Harus banget ya pejabat itu tinggalnya di apartemen gitu. Harus banget. Coba kita lihat komentar di artikel ini. Bentar. Ada Muhammad Rahman. Dagelan semua ini mahade. Sejahterakan dulu rakyatnya Pak Bu Dewan, jangan pengen enak sendiri aja. Ya betul. Lihat dulu rakyatnya. Kayak gimana sih rakyatnya gitu. Masih banyak loh yang gak punya rumah. Kok enak gitu. Bisa lepas keluar itu kata-kata tunjangan 71 juta per bulan gak cukup untuk beli rumah. Rakyat jatah loba keneh. Anu teu boga imah. Rakyat kamu tuh masih banyak yang gak punya rumah. Yang masih banyak gitu, yang dikontrakan kecil isi 5-6 orang masih banyak gitu teh. Yang dapur, kamar sama ruang tengah itu disekat lemari masih banyak. Kita lanjut, ada biji onta. Anggota namanya biji onta ya. Anggota DPRD minta rumah. Lah emang segitu miskinnya sampai gak punya rumah, minta rumah pakai duit rakyat. Iya mungkin sebelum nyalon tuh emang gembel gak punya rumah gitu, keliling ngambilin rongsok. Yang itu yang ngambilin rongsok pun punya rumah loh, minimal mereka ngontrak gitu, gak ngeluh gitu. Kalau mereka ngeluh wajar ya, Anda harus mendengarkan keluhan mereka, bukan gini. Tugas Anda itu mendengarkan keluhan rakyat ya.
pendengaran keluhan rakyat. Rakyat yang ngeluh, kami itu butuh ini, butuh ini. Anda dengarkan, Anda cari solusinya. Itu tugas Anda. Bukan ini kebalik. Anda yang curhat ke rakyat, Anda yang ngeluh ke rakyat. Masalah rumah. Benar-benar lah. Terus dari Tina Asterin. Masa jabatan aja cuma 5 tahun. Kenapa harus beli rumah? Ngontrak di Klauster Antapani dapat yang bagus 35 juta setahun. Tuh. Lihat rakyat dong. Banyak yang cuma ngontrak di rumah sepetak gajinya di bawah UMR. Ya itu tadi, di kota aja gak semuanya gaji UMR. Saya aja pernah kerja di kota Bandung. Di cuci steam mobil. Itu gajinya 1,2 per bulan. Jauh dari UMR. 1,2. Di kota loh itu. Di kota. Di daerah apalagi masih banyak gitu. Yang 300 seminggu. Cuma 300.000. Masih ada. Lanjut. Kocak ya statementnya. Gaji dan tunjangan besar aja masih ngeluh. Gak tahu gimana tuh. Udah kejadian demo di mana-mana, gedung DPR yang berapa yang dibakar gitu. Korban nyawa 9 kurang lebih yang meninggal kejadian kemarin gara-gara pemancingnya itu gara-gara omongan para pejabat yang gak benar. Banyak omongan Anda yang seenaknya gitu. Kok gak bisa ngambil pelajaran di sana? Masih belum cukup gitu 9 nyawa. Masih belum cukup fasilitas yang dibakar. Apa harus rakyat itu kayak di Nepal mau sampai kayak gitu? Tolonglah para pejabat. Kalau kerja gak benar, minimal omongan benar dulu. Ini mah omongan seenaknya gak benar. Kerjanya gak kerasa gitu. Yang kerjanya benar aja kalau omongannya gak benar gitu. Contoh, Uya-Kuya. Dia gak korupsi. Eko Patria dia gak korupsi. Ahmad Sarhani gak korupsi. Tapi kenapa bisa dijarah? Karena omongannya. Rakyat sampai kesel gitu. Walaupun saya gak ngedukung gitu, penjarahan gitu. Karena kan itu hasil dari kerja mereka gitu. Ngumpulin buat bangun rumah. Terus dijarah gak bener gitu. Cuman kan iya dari omongan-omongan itu. Omongan yang seenaknya. Untuk Bapak Dewan, yang pertama saya doakan semoga Anda bisa lebih baik ke depannya. Terus kalau memang gak bisa lebih baik, saya doakan semoga Anda cepat mundur dari jabatan. Beri kesempatan kepada orang yang lebih pantas di posisi Anda. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya, di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.